Pak Hermanto, bagaimana mengatasi tingginya ketakutan di engineering Indonesia pada tahap awal seleksi tender swasta akibat tidak terbentuknya kualifikasi minimum sertifikasi tenaga ahli? Oke, jadi banyak faktor. Jadi sebetulnya bukan cuma sertifikasi saja, memang dari segi administratif itu yang paling utama ya. Jadi pertama itu ketika kita mau ikut bidding itu yang ditanyakan sertifikasi kompetensi. Kenapa? Karena dari pihak user pun dia akan bertanya seberapa besar kompetensi manpower yang kita miliki. Nah itu dibuktikan dengan cara kita punya sertifikasi kompetensi di manpower kita, ya. Nah sertifikasinya itu banyak, bisa mengikuti dari SDM, dari BNSP, kemudian dari Kemenaker, itu sama. Salah satu contohnya kita harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidang digital, KTP, kemudian ada TKPT, kemudian ada BNSP, banyak sekali. Dari segi administratif awal, memang kita diwajibkan untuk memiliki sertifikasi tersebut. Ada lagi pertanyaan? Mungkin kita sebut. Oke, terima kasih ya teman-teman. Memang dalam dunia bidding di perusahaan itu sangat banyak untuk perusahaan, apalagi jika kita akan mengambil bidding di lampu merah. Sertifikasinya dari Kemenaker itu sudah pasti mendapatkan SIO. Ada yang tahu SIO? Apa? Surat izin operasional. Surat izin operasional. Jadi setiap kompetensi ketika sudah disertifikasi oleh Kemenaker pasti memiliki SIO atau surat izin operasional untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ada lagi? Cukup ya? Nah sekarang saya tanya ya. Kesimpulan dari penelitian yang sekarang dijalankan itu apa? Supaya ada hasilnya. Kesimpulannya ya cepat, tepat, beres. Nah, memang itu tujuannya itu. Banyak user atau customer kita itu mereka menanyakan sertifikasi apa karena itu legalitas seberapa kuat atau seberapa mampu manpower kita ketika mendapatkan tender tersebut. Jadi karena banyak kejadian kontrak, Pak. Jadi kita mendapatkan proyek, tapi karena kita tidak punya manpower yang ada sertifikasi yang terlegalisasi, akhirnya apa? Setelah berjalan 50%, 70%, 80% itu menjadi mangkrak. Dan itu menjadi satu kerugian bagi customer kita. Itu yang menyebabkan mereka kenapa setiap supplier atau vendor atau kontraktor itu diwajibkan untuk memiliki sertifikasi tersebut. Baik itu IHSE, ya. Tahu IHSE? Sama kerja ya. Safety equipment. Ada HSE, ada EHSE, itu sebetulnya hampir sama ya, hampir sama, cuma setiap perusahaan dia melakukan yang beda. Ada EHS, ada HSE, gitu. Tapi pada intinya sama, jadi ke keselamatan dan kesehatan ya. Ada lagi pertanyaan sekarang? Atau kalau nggak ada nanti saya sendiri yang tanya langsung nih dari hasil reviewnya apa yang didapat, seberapa pentingkah sertifikasi yang harus dimiliki. Karena dari sertifikat itu kompeten kalau kita memang bisa di bidang itu dan data Oke, Kompeten. ya. intinya kita sebagai vendor itu membuktikan dengan kompetensi itu ada sertifikat yang berlegalitas yang diakui oleh negara. Gitu. Walaupun sebetulnya banyak juga
kontraktor itu yang mereka mengambil freelance. Dalam arti memang mereka tidak disekolahkan atau tidak di training oleh perusahaan tersebut, tapi mereka mengambil dari luar menjadi freelance atau dari kita dalam jangka waktu tertentu atau basement project biasanya. Ini mungkin yang tadi Pak Amul, sertifikasi apa aja yang dibutuhkan di Pemuda? Oke, yang pertama kita harus memiliki K3 umum. Ya. Jadi ada yang namanya K3 umum dan AK3 umum. K3 umum itu mereka lebih ke mengetahui saja tingkat safety-nya, tapi AK3 umum mereka lebih ke ahli, ya, ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum. Nah, ini yang bisa dan wajib dimiliki oleh manajer site kita. Nah, untuk saat ini memang kelemahan kita satu, untuk manajer site kita belum memiliki AK3 umum. Tapi rencana kita sekarang mudah-mudahan kita bisa training AK3 umum. Terus yang keduanya kita memiliki Serpom atau sertifikasi kompetensi dari Kementerian SDM. Kita punya dua, yang satunya asisten manajer, yang satunya lagi juga sama asisten manajer. Dan mereka sudah berhak untuk mengawasi dan menentukan kualitas kerja yang dilakukan oleh timnya sendiri. Seperti itu. Karena ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja yang dihasilkan oleh customer kita. Terus yang ketiganya ada TKBT. Ada yang tahu TKBT? TKBT itu tenaga kerja bangunan tinggi. Karena kita bergerak di bidang elektrikal, instalasi listrik, aplikasi, dan building juga. Jadi kita harus ada tenaga kerja yang bersertifikasi untuk ketinggian. Kalau di Kemenaker itu K3 TKBT atau tenaga kerja bangunan tinggi. Itu ada level 2, level 1, dan ada media juga, tapi tergantung dari kebutuhannya. Terus kemudian ada lagi kita sertifikasi untuk conference space atau ruang terbatas. Conference space atau ruang terbatas itu untuk pekerjaan di struktur yang lingkupnya terbatas kecil, atau dalam arti bisa terjadi kemungkinan si operator ini ketika masuk ke dalam ruangan tersebut kurang oksigen. Nah, itu juga ada pelatihannya juga. Itu disebut K3 conference space atau ruang terbatas. Terus ada juga K3 teknisi overhead crane, operator overhead crane itu juga punya juga. Terus kemudian ada K3 teknisi listrikan itu juga sudah punya juga. Terus kemudian ada juga karena kita berhubungan dengan mesin-mesin industri, kita diwajibkan untuk memiliki PTP K3 teknisi PTP. Ada yang tahu? K3 PTP itu P-nya pesawat, PTP pesawat tenaga dan produksi. Nah, jadi setiap vendor yang dimana mereka ada pekerjaan perbaikan instalasi yang masih bersinggungan dengan mesin produksi di suatu perusahaan manufaktur, harus memiliki satu orang tenaga kerja yang tersertifikasi PTP. Itu dari Kemenaker, siwanya pun ada. Ada lagi. Pak Irwan ini juga mengambil proyek pembangunan DO seperti itu. Nah, kalau pembangunan DO sendiri itu standarisasi apa saja yang dibutuhkan untuk apa ya? Menunjukkan kalau bangunan itu sudah standar gitu. Jadi misalnya ada gempa gitu masih aman dan sebagainya. Kalau misalnya bangunan ada 3 kekuatan strukturnya sudah sesuai standar itu apa aja yang dipakai? Yang pertama kita memang masih membutuhkan konsultan. Jadi untuk konsultan arsitek itu mereka sudah memiliki sertifikasi juga dari Kemenaker, di mana mereka setiap melakukan drawing atau desain itu mereka akan menstimulasikan dengan luas berapa, kekuatan berapa, dengan lahan berapa, itu mereka akan simulasikan lah. Jadi di aplikasinya itu mereka akan simulasikan dengan beban tertentu, baik itu bencana, beban atap, ya, terus beban lantai, ya, harus menopang beban masuk berapa ton, itu mereka sudah bersertifikasi. Jadi kita menggunakan konsultan. Kalau konsultan itu lebih ke pribadi
ada lembaganya Pak, ada lembaganya tersendiri. Nah kita masih memakai jasa lembaga arsitek. Karena memang kalau arsitek lebih riskan ya. Arsitek itu lebih riskan karena berkaitan dengan itu. Kita begitu nanti di dalamnya banyak orang, rancangan atapnya atau kebetulannya kurang kuat, atau progresinya kurang kuat, itu resikonya sangat tinggi. Karena sempat kejadian kakak saya sendiri almarhum karena kebetulan ahli arsitek itu sempat menjadi konsultan di Pertamina ketika drawingnya tidak sesuai dengan aktual kontrak bahwa itu dibongkar semuanya. Bangunan sudah jadi, terus karena konsultannya almarhum kakak saya itu datang dicek semuanya tidak standar, itu langsung dibongkar semua. Yang terjadi apa? Kami sudah berkali kerja, material yang pertama sudah tidak bisa pakai. Mungkin niat awalnya dia ada efisiensi material, tapi tidak memperhitungkan segi safety-nya. Akhirnya apa begitu? Berarti kita nggak mengikuti arahan konsultan tadi kan itu. Dan konsultan mereka terlegalitas, terlegalisasi. Mereka punya berhukum sendiri untuk menjadi seorang konsultan. Lagi Pak, silakan. Cukup. Oke, buat teman-teman mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari manajemen, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan ilmu di mana hasil dari visit hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan kedepannya dan bisa menjadi materi edukasi yang baik. Cukup ya? Cukup. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.